Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan disiapkan secara khusus. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Lalu, apa yang menjadi ciri-ciri profesi? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi ciri-ciri profesi. Disimak baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan ciri profesi. Ciri profesi itu yang akan saya jelaskan ada ciri utama dan ciri tambahan. Ciri utama pertama itu ada mensyaratkan pendidikan dan pelatihan yang ekstensif. Kedua, pelatihan meliputi komponen intelektual yang signifikan. Ketiga, mampu memberi jasa yang penting kepada masyarakat. Ciri tambahannya yaitu adanya proses lisensi atau sertifikat. Kedua, adanya organisasi profesi kode etik. Ketiga, yaitu otonomi dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan guru sebagai profesi. Guru memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan atau penting dalam masyarakat. Sebagai guru dibutuhkan keterampilan atau keahlian tertentu atau khusus. Keahlian dalam pekerjaan guru didasarkan pada teori dan metode ilmiah. Ilmu keguruan memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, dan eksplisit. Pekerjaan guru memerlukan pendidikan tingkat tinggi, perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Pekerjaan guru memiliki organisasi profesi sebagai wadah untuk memperkuat kualitas profesinya. Lalu, guru juga memiliki kode etik. Kode etik itu adalah aturan dalam seseorang bekerja. Jadi setiap profesi itu ada kode etiknya. Seperti dokter, guru itu memiliki kode etik yang dimana sebagai aturan mereka saat mereka bekerja. Dalam menjalankan tugasnya, para pendidik atau guru berpegang teguh kepada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Guru mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap masalah profesi yang dihadapinya. Lalu, di sini dijelaskan bahwa guru memiliki otonomi dan bebas dari campur tangan pihak luar dalam melaksanakan tugasnya, memberikan layanan kepada masyarakat. Pekerjaan guru mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, karena guru itu banyak mendidik anak-anak dari tingkat STK atau yang ada di lembaga PAUD sampai di tingkat SMA. Itu kan disebutnya guru. Guru memperoleh imbalan atau penghargaan finansial yang cukup memadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan guru sebagai profesi, makna profesional guru, dan tanggung jawab keprofesionalan. Yuk, simak baik-baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanggung jawab dan keprofesionalan. Apa sih makna profesional guru? Makna profesional guru itu terdiri ada 3. Ada expert atau ahli, lalu memiliki kesejawatan, dan ketiga memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Lalu di sini ada sikap profesional kependidikan. Seorang guru harus bersikap yang baik terhadap profesinya. Lalu, bagaimana seharusnya profesional dikembangkan? Tanggung jawab keprofesionalan. Yang menjadi kewajiban guru profesional yaitu ada tanggung jawab guru, kesadaran, pengabdian, dan pengorbanan. Ada beberapa tanggung jawab keprofesional. Pertama, tanggung jawab moral. Kedua, tanggung jawab bidang pendidikan. Ketiga, ada tanggung jawab kemasyarakatan. Dan yang keempat, ada tanggung jawab keilmuan.
Selanjutnya, saya akan membahas kode etik guru. Yuk, disimak baik-baik. Selanjutnya, saya akan membahas kode etik profesi kependidikan. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian kode etik. Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Tujuan kode etik yaitu menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, lalu meningkatkan mutu organisasi profesi. Penetapan kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, tidak boleh perorangan. Sanksi pelanggaran kode etik. Pertama, sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral, misalnya mendapat celaan dari rekan-rekan. Lalu sanksi terberat yaitu si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode etik guru di Indonesia. Ini berdasarkan Kongres PGRI yang ke-16 tahun 1989. Pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan yang berjiwa Pancasila. Lalu kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi mengenai peserta didik sebagai bahan melakukan pembimbingan dan pembinaan. Lalu keempat, yaitu guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya PBM. Kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Lalu, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Lalu, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, IGTKI atau IGRA, dan Himpaudi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Lalu, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Nah, di sini ada penjelasan tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Pertama, mengambil jalan pintas pembelajaran. Kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Ketiga, menggunakan destruktif disiplin. Keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Lalu, merasa paling pandai. Selanjutnya, tidak adil dan memaksa hak peserta didik. Perilaku guru yang kurang mendidik yaitu pertama ada memarahi siswa ketika siswa tidak bisa menjawab. Kedua, merasa dirinya paling pandai. Ketiga, menggunakan waktu tidak tepat. Kadang tuh guru suka masuk ke kelas dengan tidak on time atau tepat waktu, di mana guru sendiri itu terlambat untuk mengajar peserta didiknya. Jadi itu kurang mendidik. Lalu di sini ada cara mengajar monoton, lalu diskriminatif, terus adanya memberikan penghargaan yang berlebihan. Terakhir, ada terlalu permisif dengan siswa. Di sini saya juga akan menjelaskan adanya landasan hukum kode etik adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 28. Yaitu pertama, PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Lalu kedua, kode etik guru Indonesia sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku. Apa sih fungsi kode etik? Adalah pedoman tingkah laku dan landasan moral dalam menjalankan profesinya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas organisasi profesi guru.
organisasi profesi guru apa yang ada di Indonesia? Lalu, organisasi profesi guru yang internasional? Dan apa tujuan organisasi-organisasi profesi guru tersebut? Yuk kita simak baik-baik. Lalu, saya akan menjelaskan organisasi profesi PAUD skala internasional. Pertama itu, saya akan menjelaskan adanya NACI atau yang dijelaskan The National Association for the Education of Young Children. Visinya dari NACI adalah semua anak kecil berkembang dan belajar dalam masyarakat yang didedikasikan untuk memastikan mereka mencapai potensi penuh mereka. Lalu misinya itu mempromosikan pembelajaran awal berkualitas tinggi untuk semua anak kelahiran hingga usia 8 tahun dengan menghubungkan praktik, kebijakan, dan penelitian. Dan memajukan profesi anak usia dini yang beragam dan dinamis dan mendukung semua yang peduli mendidik dan bekerja atas nama anak-anak kecil. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan selanjutnya itu ada ACEI atau Association for Childhood Education International. Misinya itu untuk mempromosikan solusi inovatif untuk tantangan pendidikan dan menginspirasi tindakan yang menciptakan masa depan yang positif dan berkelanjutan untuk anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Nah, selanjutnya saya akan membahas organisasi profesi guru. Organisasi profesi keguruan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal ini dijelaskan juga bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Organisasi profesi keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disebut PGRI. PGRI dibentuk pada tanggal 25 November tahun 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. PGRI sebagai organisasi profesional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga berarti supaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Memelihara artinya mengupayakan profesi guru dari pencemaran nama baik. Lalu mengembangkan artinya upaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru. Nah, di sini ada tujuan utama pendirian PGRI adalah membela dan mempertahankan Republik Indonesia dalam arti organisasi perjuangan. Lalu memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan. Pendirian PGRI sama dengan L, Education as Public Service No Commodity. Lalu, membela dan memperjuangkan nasib guru, khususnya nasib buruh pada umumnya. Lalu, organisasi profesi guru yang ada di Indonesia lainnya ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau yang disebut MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi perilaku, perubahan, reorientasi pembelajaran di kelas. Menurut Mangun Saputra, MGMP merupakan forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah, kabupaten atau kota, kecamatan, atau sanggar atau gugus sekolah. Tujuan MGMP adalah
Tujuannya diselenggaranya MGMP menurut pedoman MGMP tahun 2004 halaman 2 adalah 1. Tujuan umumnya untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Lalu tujuan khususnya ada memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan siswa. Lalu terakhir ada membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada Depdiknas tahun 2004 halaman 2. Nah, selanjutnya organisasi berikutnya yaitu ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang kita sebut ISPI. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal yang menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta yaitu 17 sampai 19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan rumus tujuan ISPI, yaitu pertama, menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Lalu yang keempat ada mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu seni dan teknologi pendidikan. Lalu melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota. Kemudian meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan, dan yang terakhir menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Organisasi berikutnya adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember tahun 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Lalu ada tujuan didirikannya IPBI ini adalah sebagai berikut ini. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi, lalu mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat, dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Dengan demikian, dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, meningkatkan mutu profesi bimbingan. Dalam hal ini meliputi meningkatkan profesi tenaga ahli dan tenaga pelaksana ilmu bimbingan sebagai disiplin maupun program layanan bimbingan dalam anggaran rumah tangga IPBI tahun 1975. Berikutnya saya akan menjelaskan organisasi PAUD yang ada di Indonesia dan internasional. Organisasi PAUD dikelompokkan menjadi dua organisasi PAUD secara formal dan organisasi PAUD secara non-formal. Tujuan organisasi PAUD adalah untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi di antara anggotanya, serta sebagai wahana untuk berkumpulnya ahli yang mempunyai komitmen yang sama bagi perkembangan PAUD. Lalu organisasi PAUD pada jalur pendidikan formal itu ada bermacam-macam bentuk organisasi mewadahi Taman Kanak Indonesia, lalu ada IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, lalu ada IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Islam, dan IGRA atau Ikatan Guru Raudatul Atfal. Organisasi ini bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan juga Departemen Agama.
saya akan menjelaskan organisasi PAUD yang termasuk dalam jalur formal. Itu yang tadi pertama ada organisasi GOP-TKI. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia atau GOP-TKI terdiri dari yayasan penyelenggara taman kanak-kanak yang tergabung dalam 15 organisasi besar di Indonesia, antara lain Aisyah, Muslimat Nadatul Ulama atau NU, Perwari, Wanita Islam, lalu ada Taman Siswa dan sebagainya. Pembina organisasi GOP-TKI ini diantaranya ialah Menteri Pendidikan Nasional dan Departemen Dalam Negeri. Struktur organisasi GOP-TKI terdiri dari pembina, Dewan Pimpinan Pusat yang berlokasi di Jakarta, lalu ada Dewan Pimpinan Daerah, lalu ada Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Kecamatan. Lalu visi dari GOP-TKI adalah wadah pemersatu organisasi penyelenggara taman kanak-kanak, sedangkan visi GOP-TKI adalah berupaya menjembatani antar penyelenggara taman kanak-kanak yang mempunyai kondisi dan kemampuan yang bervariasi agar tercipta suatu standar baku dan keharmonisan dalam mengembangkan pendidikan. Selanjutnya itu ada IGTKI. Komponen yang kedua dari IGTKI, pembina organisasi IGTKI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Visi IGTKI adalah membentuk tenaga pendidik yang berkualitas. Misinya adalah melaksanakan berbagai pelatihan, workshop, dan seminar yang menunjang profesionalisme tenaga pendidik dan membentuk watak anak bangsa. Lalu semua kegiatan IGTKI diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk anak-anak prasekolah. Selanjutnya itu ada IGRA. IGRA atau yang bisa disebut Ikatan Guru Raudatul Arfal. Hampir sama dengan IGTKI, hanya saja IGRA ini khusus untuk para pengelola dan pendidik taman kanak-kanak Islam. Kegiatannya membahas dan melaksanakan ajaran Islam di taman kanak-kanak Islam. IGRA dalam kegiatannya didukung oleh Departemen Agama. IGRA selain berfungsi sebagai wadah bertemunya guru-guru taman kanak-kanak Islam, juga turut melatih dan menambah kemampuan guru-guru TK Islam agar semakin berkualitas. Berikut ada organisasi PAUD pada jalur pendidikan nonformal. Pertama itu ada Konsorsium PAUD. Organisasi pertama yang dibentuk oleh Direktorat PAUD adalah Konsorsium PAUD. Keberadaan Konsorsium PAUD memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah dalam pengembangan program PAUD jalur non-formal. Adapun berbagai karya nyata yang telah dihasilkan oleh Konsorsium PAUD, antara lain berupa menu pembelajaran generik PAUD, pengembangan bahan pelajaran PAUD, acuan pembelajaran kelompok bermain dan taman penitipan anak, lalu ada deteksi dini tumbuh kembang anak, modul pembuatan alat permainan edukatif, dan lain-lainnya. Konsorsium PAUD adalah sekelompok orang dari berbagai keahlian yang membantu Depdiknas, dalam hal ini Direktorat PAUD, untuk memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan PAUD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan umumnya adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direktorat PAUD dalam melaksanakan pembinaan PAUD, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi. Lalu berikutnya ada Forum PAUD. Forum PAUD adalah suatu wadah kerjasama untuk menyatukan visi, misi, langkah, dan peran masing-masing anggota dalam rangka pengembangan aude seutuhnya. Upaya yang dapat dilakukan Forum PAUD dalam perluasan layanan antara lain: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pengembangan anak sejak usia dini serta perlunya layanan yang tepat. Lalu, meningkatkan kesadaran pemerintah termasuk pemerintah daerah dan legislatif untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam memperluas layanan. Seperti misalnya mengeluarkan peraturan daerah dan menyediakan APBD. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran masyarakat
dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memperluas layanan program seperti pendirian lembaga PAUD atau peluncuran program yang memberikan akses layanan bagi anak usia dini. Ada selanjutnya yaitu Himpaudi. Banyak lembaga PAUD di daerah yang belum memiliki gedung tenaga pendidik tersendiri yang khusus menangani lembaga tersebut. Juga sarana dan prasarana lainnya seperti alat permainan edukatif pun belum ada. Oleh sebab itu, lahirnya organisasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau yang disebut Himpaudi, yang bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia, dapat berperan sebagai mitra pemerintah dengan masyarakat. Lalu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 54 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan harus dilaksanakan dengan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Direktorat PTK PNF mengemban misi antara lain mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal, sehingga dapat mengelola dan menyelenggarakan program peningkatan mutu PTK PNF khususnya pendidik PAUD pada jalur pendidikan non formal.